Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Puasa merupakan ibadah yang istimewa karena puasa merupakan metode thariqah atau cara Allah yang telah Allah perintahkan kepada umat manusia semenjak manusia ada sampai dengan sekarang, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah ada dua, ada ayat kauniyah dan ada ayat Qur'aniyah, yang disebut dengan ayat yang tersurat dan ayat yang tersirat. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang tersirat atau kauniyah atau alam semesta ini, kita akan mengetahui bahwasannya secara sunatullah bahwa tidak hanya manusia yang melakukan puasa, tetapi makhluk-makhluk lain semacam hewan atau binatang pun mereka melakukan puasa dalam arti tidak makan dan tidak minum untuk mendapatkan kualitas dan kelangsungan hidupnya. Hadirin, banyak contoh. Misalnya ayam, induk ayam ini mengerami telurnya selama 21 hari hingga telur tersebut menetas dan menjadi makhluk baru yang disebut dengan anak ayam. Itu puasanya ayam. Gajah, kucing, dan anjing berpuasa ketika tubuh mereka terluka, sedangkan kuda dan sapi akan berpuasa ketika jatuh sakit. Adapun laba-laba dan anak ayam akan berpuasa sebagai periode mereka bertransisi atau beradaptasi ke periode hidup yang lebih dewasa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian banyak puasa hewan yang dapat kita ambil pelajaran agar puasa kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa atau muttaqin, ialah puasanya ular dan puasanya ulat. Seperti apakah puasanya ular? Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah harus mengganti kulitnya secara berkala. Tidak serta-merta ular bisa menanggalkan kulit lama. Ia harus berpuasa tanpa makan dalam kurun waktu tertentu. Setelah selesai puasanya, kulit luar terlepas dan muncul kulit yang baru. Hadirin, apa pelajaran yang bisa diambil dari puasanya ular? Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergeraknya ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Yang penting tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana puasanya ulat? Ulat termasuk hewan paling rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah bosan, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kualitas hidupnya. Karena itu ia asingkan diri, badannya dibungkus rapat dan tertutup dalam kokon atau kepompong, sehingga tak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Setelah berminggu-minggu puasa, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang indah bernama kupu-kupu. Hadirin, apa pelajaran yang bisa diambil dari puasanya ulat? Wajah ulat sesudah puasa berubah, indah mempesona. Nama ulat sesudah puasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah puasa berubah jadi menghisap madu. Cara bergerak ketika masih jadi ulat menjalar, setelah puasa berubah terbang di awang-awang. Dan yang terpenting adalah tabiat dan sifat berubah total. Ketika masih jadi ulat menjadi perusak alam, pemakan daun. Begitu menjadi kupu-kupu menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara penyerbukan bunga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa mengambil pelajaran atau ibroh bahwa puasa kita harus seperti puasanya ulat, yang tidak hanya melakukan puasa saja, tapi ada efek dari puasa yang kita lakukan selama 1 bulan. Bisa merubah pola hidup kita yang asalnya tidak baik menjadi baik. Contoh, sebelum puasa Ramadan jarang berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Setelah dididik di madrasah Ramadan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah, mudah-mudahan menjadi rajin untuk datang ke masjid. Hadirin, di bulan Ramadan selesai tarawih kita ada membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, baik secara kelompok maupun secara pribadi. Dan banyak yang khotam baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Bahkan ada yang 1 kali sampai 2 kali di bulan Syawal ini. Dan 10 bulan berikutnya
mudah-mudahan bisa istiqomah terus membaca Al-Quran. Disarankan di tahun ini tidak hanya baca teks Arabnya Al-Quran saja, coba kita baca dan mutolaah terjemah Al-Qurannya. Bukankah banyak non-muslim yang hanya membaca terjemah Al-Quran datang hidayah, akhirnya masuk Islam? Saat ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu banyak membaca buku-buku fiksi maupun non-fiksi yang tebal-tebal. Kita khotam membacanya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah sampai usia saat ini sudahkah kita khotam membaca terjemah Al-Quran? Al-ijabah fi qulubikum. Jawabannya ada di hati para hadirin sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan semarak adanya konten dakwah, baik kultum, baik di TV, di radio, di media sosial seperti channel YouTube, di WA group, di FB, di IG, podcast dan lain sebagainya. Bahkan pengajian-pengajian terus digelorakan. Sesungguhnya ini adalah training bagi kita agar di luar bulan Ramadan kita senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena jasad kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita selalu disuplai dengan makanan. Apakah rohani kita pun disuplai atau tidak? Maka ini penting bagi kita agar rohani kita tidak mati, agar disuplai dengan ilmu-ilmu Allah. Kalau diibaratkan hati itu sebagai tanaman atau bunga, perlu disiram minimal 1 minggu 1 kali. Maka di bulan Syawal dan juga 10 bulan berikutnya, kita sama-sama datangi majelis ilmu minimal 1 minggu 1 kali. Hadirin, di luar bulan Ramadan mungkin bagi yang sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang juga malam saat anak-anak sudah terlelap, ini jadi kendala komunikasi kita dengan anak-anak kita. Di bulan Ramadan kita dipertemukan di 2 momen. Yang pertama saat kita berbuka dan juga saat kita sahur. Mudah-mudahan ini menjadi lem perekat agar tercipta keluarga yang harmonis. Kita lebih sayang kepada orang tua kita, suami lebih sayang kepada istri, istri lebih sayang kepada suami, bapak dan ibu lebih sayang kepada anak-anaknya, serta handai taulan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya 1 bulan kita berlapar-lapar menahan haus dahaga, dan diakhiri Ramadan kita dengan harus membayar zakat fitrah. Ini sesungguhnya kita sedang dilatih agar peka sosial, peka terhadap fakir miskin yang selalu lapar karena tidak ada stok makanan. Terkadang pagi makan, sore tidak, atau sore tidak, pagi makan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini mengetuk hati kita agar tergerak untuk menolong orang lain yang kesusahan. Karena dalam sebuah keterangan disebutkan, barang siapa yang membebaskan penderitaan mukmin dari penderitaan dunia, maka Allah akan membebaskan penderitaannya nanti pada hari kiamat. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbatid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'assir, barang siapa yang meringankan kepada orang lain yang mendapat kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan meringankan kesulitannya nanti di dunia dan di akhirat. Wa man sattara musliman, barang siapa yang menutup aib orang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya sepanjang hambanya suka menolong sesamanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya puasa ulat inilah yang menjadikan derajat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah puasa 1 bulan kemarin, maka di pundak kita harus ada titel muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu ada 4. Maknanya yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang bersifat jalal, takut yang disertai rasa cinta kepada Allah atau mahabbatullah, takut yang melahirkan kehati-hatian, kewaspadaan dan perlindungan diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut meninggalkan sholat, takut kalau berbuat jahat, takut melaksanakan maksiat, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut banyak membuka aurat, takut suka mengumbar syahwat. Inilah takut yang akan menyelamatkan kita, yang akan mengangkat harkat derajat dan martabat kita, yang Allah akan memuliakan dan Allah akan menaikkan kehormatan kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, kita benamkan, kita hujamkan perasaan takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Hadirin, yang kedua, makna takut menurut Sayyidina Ali, wal amalu bit tanjil, yaitu beramal dengan dasar Al-Quran atau at-tanjil. Orang yang bertakwa akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, berbakti, berserah diri, beramal soleh yang didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Karena orang bertakwa khawatir atau takut atau khauf kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mana takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wal qana'atu bil qalil, yaitu menerima atau qanaah terhadap yang sedikit. Orang takwa akan selalu merasa cukup. Sekali lagi, orang takwa akan selalu merasa cukup dengan rizki yang sedikit. Sesungguhnya orang yang memiliki rizki sedikit dan merasa cukup dengan rizki tersebut, Allah bukti sekaligus tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, makna takwa menurut Sayyidina Ali adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu bersiap-siap menghadapi hari akhir. Orang bertakwa selalu mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, yaitu hari perpindahan dari alam dunia ke alam kubur lalu ke alam akhirat. Artinya segala amal orang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Syawal ini dan 10 bulan ke depan, kita tinggal introspeksi dan bertanya pada diri kita pribadi, apakah ketika kita akan bertindak puasa kita di bulan Ramadan kemarin, apakah puasa ular ataukah puasa ulat? Harus selalu tanyakan kepada diri kita. Kalau kita akan berbuat sesuatu, maka tanyakan sekali lagi, apakah saya kemarin puasa ular ataukah puasa ulat? Mudah-mudahan ini semuanya di bulan Ramadan kemarin, puasa kita ini termasuk puasa ulat. Karena dengan meneladani puasa ulat yang 100% bisa berhijrah dari hal yang negatif kepada hal yang positif.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rida 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wahdul man khadaladdin lil muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا